Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik serta semangat semuanya. Baik, untuk hari ini saya akan membacakan kitab fikih tentang adabus siyami wa makruhati, yaitu adab-adab puasa dan makruh-makruh dalam puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lisiyami adabun katsirah kama yali. Puasa itu mempunyai banyak adab yang akan dijelaskan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu as-sahur. Sahur. Yustahabu lima yuridu siyam ayyatasahhara lima fi sahur minal barakah wal isti'anah ala siyamin nahar wa mukhalafati ahli kitab. Yustahabu disunahkan liman bagi seseorang yuridu siyam ingin berpuasa ayyatasahhara untuk bermakan sahur, karena dalam sahur itu ada barakah, wal isti'anah dan menolong pada keadaan puasa di siang hari, wa mukhalafati ahli kitab dan membedakan antara ahli kitab. Wa tadullu ala dzalik riwayah an Anas radhiyallahu an, dan menunjukkan seperti itu juga riwayat dari Anas radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada barakah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa riwayatan an Amr bin As radhiyallahu an, dan diriwayatkan juga dari Ammar bin As radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi akalatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab yaitu makan sahur. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, Imam Muslim. Wa amma waktuhu fa innahu yamtaddu baina nisfil lail ila tulu'il fajri. Adapun waktunya sahur yaitu baina nisfil laili, ya, jangka waktunya yaitu antara pertengahan malam hingga terbitnya fajar. Wa yahsulu bikasiril ma'kuli wa qalilu wa yahsulu aidan bil ma'i, dan boleh juga dengan makan atau sedikit saja, dan bisa juga hanya dengan minum air saja. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian meskipun hanya dengan tegukan air, satu tegukan air. Rawahu Ibnu Hibban, hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya adab yang kedua yaitu takhirus sahur. Sunnah ini yaitu mengakhirkan sahur. Wadzalika bihaitsu yantahi minat ta'ami wasyarabi qubaila tulu'il fajri biqalilin. Yaitu hendaklah makan dan minum ketika sahur itu akan menjelang terbitnya fajar. Ya, jadi mengakhirkan sahur itu termasuk adab berpuasa. Wa dalilu dalik, dan dalilnya itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahur. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga yaitu adab puasa al-iltisalu anil janabah qabla al-fajri, yaitu mandi dari jinabah sebelum fajar. Liyakuna ala tuhrin min awalis saum, supaya dia suci di awal puasanya.
Wa ma'na dzalika annal janabah la tunafi siyam walakin al afdal izalatuha qabla al fajr. Dan makna itu bahwa jinabah tidak meniadakan puasa, tapi lebih baik menghilangkan hadas besar jinabah itu sebelum fajar. Wa dalilu dzalik kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasbahu junuban min jima'i ghairi ihtilamin summa yatasilu wa yasumu. Rasulullah itu ketika subuh itu junub dari jima ghairi ihtilam, bukan mimpi, summa yatasilu wa yasumu, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa kadzalika yustahabul ghuslu 'anil haidi wan nifasi qabla al-fajri idza tammat tuhru wa qata'a ad-damu qabla dalik. Dan juga disunahkan untuk mandi ya suci dari haid dan nifas sebelum fajar ketika telah sempurna sucinya. Wa qata'a ad-dam, dan telah selesai tidak keluar darahnya sebelum fajar. Itu disunahkan ya, lebih baik adabnya seperti itu. Jadi di awal puasa sudah suci dari hadas besar. Kemudian adab yang keempat yaitu tarkul hajri minal kalam, meninggalkan perkataan yang tidak berguna. Wahwa kasyatmi, seperti memaki, wal kadibi, dan bohong, wal ghibah, dan ghibah ya, rasan-rasan, wan namimah, dan menggunjing, wasonin nafsi anis syahwat, dan menjaga diri dari syahwat. Kan nazri ilan nisa, sebagaimana melihat ya, menjaga pandangan dari perempuan. Wasima'il ghina'i, dan mendengarkan lagu-lagu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan, yaitu perkataan dusta, ya zur, yaitu perkataan dusta, mengamalkannya atau tindakan bodoh lainnya, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi puasa yang paling rendah itu adalah sekedar menahan makan dan minum tapi masih melakukan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa'lam anna syatma wal kadiba wal ghibah wan namimah wa nahwa dzalik umurun muharramah bihaddi dzalik. Ya. Ketahuilah bahwa memaki, kemudian berbohong, ghibah, dan menggunjing dan lain-lain itu adalah perkara yang diharamkan dalam esensinya. Wa innamal jadidu fil amri bin nisbah lis-shaim annaha alawatun ala kauniha isman tuhbitu. Jadi perkara ini akan menghalangi pahala puasa. Tuhbitu ajrus siyam, menghalangi ganjaran puasa. Wa in saha ma'ha shaum, meskipun puasanya sah, wa tammal wajib, dan telah tuntas kewajibannya, walidzalik ta'addu hadil umur min adabis siyam wa sunnatih. Maka perkara ini adalah mencakup adab-adab puasa dan sunnah-sunnah dalam puasa, yaitu menjaga perkataan yang memaki-maki, berbohong, kemudian ghibah, dan menggunjing. Maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Wal'iyadu billah. Kemudian adab yang kelima yaitu tarkul hajamah wal fastu wa nahwihima,
yaitu meninggalkan berbekam dan membelah urat dan sejenisnya. Kenapa? Li'anna dzalika yudha'afus shaim, karena itu membuat orang yang puasa itu akan lemah, ya, berbekam itu diambilkan darahnya itu. Wa kadzalika tarku dawqit ta'am wa 'alakahu khaufan min wusuli syai'in minhu ila jawfihi li'anna wusulahu ila jawfi yuftiru. Dan juga meninggalkan menghirup makanan atau merasakannya. Khawatir, ya, takut akan sampainya makanan tersebut, ya, atau meskipun sedikit, ya, khawatir akan masuk ke rongga mulut, rongga sini. Dan ketika masuk ke rongga mulut dan sampai ke rongga perut, maka akan membatalkan puasa. Nah, ini adalah adab-adab puasa, hendaklah ditinggalkan yang mendekati untuk membatalkan puasa. Kemudian ada puasa yang keenam, ya, yaitu ta'jilul iftar, yaitu mendahulukan berbuka, menyegerakan berbuka. Wa yakunu dzalik isru tahqid ghurubus syamsi, dan dengan itu harus benar-benar tenggelam matahari, ya, waktu berbuka. Wa dalilu dzalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada puasa yang ketujuh, yaitu al-iftaru ala tamr, yaitu berbuka dengan kurma, ya. Wa istahabu ayyuftara shaim ala tamrin fa illam yajid fa ala ma'in. Nah, disunahkan bagi seorang yang puasa itu berbuka puasa yang pertama dengan kurma. Fa illam yajid, ketika tidak menemukan, fa ala ma'in, maka minumlah air. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamarin." Ketika kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma. Fa illam yajid fa ala ma'in. Ketika tidak menemukan, maka minumlah air. Itu, ya, sunnahnya. Rawahu Abu Dawud wa Turmudi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Turmudi. Kalau kita pertama kali berbuka, ya, karena saya merasakan sendiri buka puasa ketika tidak ada kurma itu saya minum air. Ketika minum air itu rasanya Masya Allah, dengan air saja sudah menghilangkan rasa dahaga saya. Dengan air putih saja, urat-urat ini semuanya telah basah. Bagaimana jika Allah tidak menurunkan air? Nah, jadi rasa syukur kita akan lebih banyak ketika kita akan menyegerakan berbuka. Ketika dengan kurma itu sangat manis sekali, manis. Ketika buka puasa pertama dengan air, itu akan merasakan hilangnya rasa dahaga. Hilangnya rasa dahaga ini akan membuat kita bersyukur. Alhamdulillah, gitu. Ya, sunnah, ya, bukan hanya itu, tapi ini juga sunnah. Kemudian ada puasa yang ke-8, yaitu ad-du'a'u 'indal iftar, doa ketika berbuka. Wa yandabu lis-sha'im ay yaqula 'inda fitrihi. Dan disunahkan bagi orang yang berpuasa itu berkata ketika berbuka, yaitu doanya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dahabat dama'u waqtalatil aruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu, ya Allah, karenamu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka, dahabat dama'u, telah hilang rasa dahaga, waqtalatil aruqu, urat-urat telah basah,
Wa sabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala insyaallah jika Allah menghendaki. Yaitu doanya ketika berpuasa, ketika berbuka. Wa yundabu aidan, dan disunahkan lagi ayyad da'wa bima syaa, yaitu berdoa dengan keinginan kita indal fitri, ketika berbuka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaim 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu, bahwa sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, doanya tidak akan ditolak, doanya pasti diijabah. Maka ketika berbuka puasa, perbanyaklah berdoa. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yang ke-9, ada puasa yang ke-9 yaitu taftirus shaimin, yaitu memberi takjil orang-orang yang berpuasa, sedekah. Wadalik bi ayyuta'imahum 'indal fitri, ya, yaitu hendaklah memberi makan mereka ketika berbuka. Fa in ajaza an it'amihim, ketika tidak mampu memberi makan, fatarahum ala tamratin aw syurbati ma'in, maka berikanlah mereka buka puasa itu dengan kurma atau hanya dengan segelas air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi, siapa yang memberi makan orang yang berbuka, memberi makan orang yang berpuasa ketika berbuka, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan memiliki pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa berkurang dari pahalanya orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa juga dapat pahala, dan orang yang memberi makan orang yang berpuasa juga mendapatkan pahala dari orang yang mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Tidak berkurang sama sekali, sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian adab yang ke-10, ya, yaitu al-iktsaru minas shadaqah wa tilawatil Qur'an, yaitu banyak bersedekah dan membaca Al-Qur'an. Yustahabu lis-shaim, disunahkan bagi orang yang berpuasa, ayyuksaro minas shadaqah, memperbanyak sedekah fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Kama yustahabu lahu ayyuksara min tilawatil Qur'an wa mudarasati, sebagaimana dia juga disunahkan untuk banyak membaca Al-Qur'an dan belajar membaca Al-Qur'an. Wa dzalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, bil khair, dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, apalagi dia sangat dermawan, sangat baik ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, sehingga dia bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin, dan malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi Muhammad di setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan. Fayudarasahul Qur'an, kemudian bertadarus Al-Qur'an, malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min rihil mursalah. Nah, jadi Rasulullah itu ketika bertemu dengan Jibril adalah rela hatinya dengan segala kebaikan dan memiliki rihil mursalah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Kemudian wa'ala anna sadaqah mustahabbatun fi syahri Ramadan mutlaqan. Bahwa sedekah itu sunnah di bulan Ramadan secara mutlak. Fahiya fil ashril awakhir. Terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Asyaddu istihbaban wa akbaru fadlan. Itu sangat disunnahkan dan ada kelebihannya. Wa kadzalikal i'tikaf fil masjid. Begitu juga dengan i'tikaf di masjid. Wa amma makruhatus siyam, adapun hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, fa tatamassalu fi mukhalafatil adabil mazkura, yaitu kebalikannya dari adab-adab yang telah kita bacakan tadi. Fa ba'duha yadkhulu fil makruhi tanzihi, di antaranya itu masuk dalam makruh tanzih. Katakhiril iftar, seperti mengakhirkan buka puasa diakhirkan, ini termasuk makruh tanzih. Kemudian wa ta'jilis sahur, mendahulukan sahur, itu makruh. Ya, kemudian wa ba'duha yadkhulu fil muharramat, dan sebagian lagi masuk dalam keharaman, yaitu kal ghibah, bagaimana ghibah, yaitu ghibah, merasan-rasani, wan namimah dan menggunjing, wa qaulu zur, dan suka berbohong. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tadi beberapa adab puasa dan hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Semoga kita bisa melakukan adab-adab puasa dengan baik. Alhamdulillah telah selesai untuk materi hari ini. Saya sambung dengan beberapa pertanyaan ini ya, at-tamrinat, beberapa pertanyaan latihan. Yang pertama, hal yahsulus sahur bisyurbil ma'i faqat, apakah hasil sahur hanya dengan minum air saja? Nah, boleh ya, boleh sekali. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian meskipun hanya dengan tegukan air, 1 tegukan air. Kemudian soal yang kedua, udzkur ad-du'a'u 'indal iftar. Sebutkan doa ketika berbuka puasa. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabaz zama'u waqtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa ketika berbuka. Kemudian pertanyaan ketiga, uzkur al-umur allati tukrahu syiyam. Sebutkan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Yaitu tadi apa? Mengakhirkan buka puasa. Kemudian mendahulukan sahur. Kebalikan dari sunnahnya puasa, itu makruh. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.